Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau biasa disebut dengan panggilan Gus Baha, lahir pada tanggal 15 Maret 1970 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA yang bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ayah Gus Baha merupakan murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Kajen Pati yang nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Dalam menjaga sekaligus membumikan Al-Quran, Ayah Gus Baha bersama dengan sahabatnya Gus Mik atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Pada waktu itu, beliau berdua membuat gerakan, yaitu dengan menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling, dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan tersebut pada awalnya diberi nama Jantiko, Jamaah Anti Koler. Nama gerakan Jantiko kemudian mengalami perubahan menjadi Mantap Majelis Nawa itu Topo Beroto, lalu berubah lagi menjadi gerakan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman, Basaiban, atau Mbah Sambu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Windah, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi, sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun, mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan klop sami mawon kalih kuwo, sama saja dengan saya artinya. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Gus Baha berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan, sehingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Jogja. Saat di Jogja inilah, kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makharijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz berserta dengan qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan, menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan
ketika akan mengadakan forum musyawarah atau basul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau diangkat tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rais Fatul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekadar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir, dan menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya, takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud. Hingga Syekhina pun terharu dan mengendikannya, "Iyo ha, kowe pantun cerdas tenan." Yang artinya, "Iya ha, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawaiz di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Selain mengenyam pendidikan di pondok pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rosoifah atau Yaman. Namun, Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, Pondok Pesantren Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayah beliau wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya, para santri pergi sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Jogja. Hingga pada akhirnya, Gus Baha bersedia, namun hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Jogja minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan sebagai Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia atau yang disingkat UII Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan, pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraish Shihab, posisi Gus Baha selalu di 2 keahlian, yaitu sebagai mufasir, sebagai anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Pada tahun 2020, Gus Baha mendapatkan penghargaan sebagai Dai of the Year dari Asosiasi Dai Daiyah Indonesia, yaitu sebagai dai moderat dan berwawasan wasatiyah.